Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berada di program Resapi edisi 8 Mei 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang memberikan buat kami di sepanjang hari ya Tuhan Yesus. Dan di hari ini ya Bapa, kami bersyukur kami bisa berkumpul ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkaryalah dalam hidup kami ya Tuhan melalui firman-Mu ini, agar kami bisa meresapi hari demi hari tentang kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunkanlah setiap segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita ambil di hari ini adalah dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah. Kisah ini berawal dari negara Afrika Selatan. Seorang pendeta dan juga seorang petani, pendeta bernama Andrew Murray. Beliau pernah menerangkan bagaimana beragam penyakit mempengaruhi pertumbuhan pohon-pohon jeruk di negara asalnya, di Afrika Selatan. Bagi orang awam, mungkin semuanya tampak baik-baik saja, tapi seorang pakar pemelihara tanaman dapat menemukan sebuah titik kebusukan yang bisa berujung pada kematian pohon secara perlahan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan pohon yang sakit adalah dengan melepaskan batang dan cabangnya dari akarnya, lalu mencangkokkan ke akar tanaman yang baru. Dengan cara itulah, akhirnya pohon tersebut dapat tumbuh subur dan bisa menghasilkan buah yang banyak. Pendeta tersebut menghubungkan ilustrasi yang ada di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari penjara di Roma, Paulus menulis sebuah surat yang merangkum pesan Injil tentang Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Hatinya sebagai gembala terpancar jelas ketika ia berdoa agar orang-orang percaya diteguhkan oleh kuasa Roh Kristus di dalam batin mereka, dan supaya Kristus berdiam di dalam hati mereka melalui iman. Paulus merindukan agar mereka benar-benar berakar serta berdasar dalam kasih, dan dapat memahami kasih Allah yang melimpah dengan seutuhnya. Kita, sebagai orang percaya, akar iman kita menancap sedalam-dalamnya di tanah kasih Allah yang subur, dengan nutrisi-nutrisi yang menguatkan dan menolong kita bertumbuh. Lalu, ketika kita dicangkokkan kepada Yesus Kristus, Roh-Nya sendiri yang menolong kita untuk menghasilkan buah. Kita mungkin harus menghadapi berbagai badai yang membuat kita terombang-ambing, tetapi kita akan sanggup bertahan ketika kita berakar kepada Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, pesan yang penting ya tersampaikan di bacaan pagi hari ini adalah kita harus berakar kepada Allah, bersatu
kepada Allah, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memperbarui iman kami hari demi hari ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga bersyukur ya Tuhan, melalui Rasul-Mu Paulus, kami dapat belajar ya Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup baru kami ya Bapa. Ampunkan kami setiap segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan, pikirkan dan perkatakan ya Tuhan Yesus. Semoga ya Tuhan firman hari ini menjadikan kami lebih baik lagi dari hari kemarin ya Tuhan Yesus, dan menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menyerahkan aktivitas kami dalam Tuhan kasih kuasa Tuhan Yesus. Yang dalam nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.